Spesial itu biasanya pakai telur. Oh iya, betul. Dua lagi. Tapi saya kan nggak punya telur. Berarti saya tidak spesial. Luar biasa. What's up yo, kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bumble dari Bumble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Kevin WL. Saya Yudit. Nah, kita hari ini dapat endorse juga. Ini singkong keju, meduk empuk. Meduk itu empuk. Meduk itu Meduk empuk. Meduk itu empuk. Hah? Iki meduk empuk iki. Ya, iya. Berarti empuk-empuk. Empuk. Iya, ini dari meduk empuk. Nanti Instagramnya atau linknya silakan ada di kolom komen. Itu Mbak Tita. Mbak Tita mana? Namanya Mbak Tita itu yang bikin itu. Dari Surabaya. Oh, dari itu Surabaya. Nah, murah nggak sih harganya? Iya. Ya, murah ini ya. Nanti digoreng ya. Ya, digoreng dulu baru dimakan. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita-berita baik dulu. Berita baik hari ini yang pertama itu YouTuber yang ngeprank sembako itu Ferdian Paleka sudah ketangkep. Ferdian Paleka akhirnya sudah meresahkan se-Indonesia. Iya, katanya sampai rumahnya digeruduk juga kabur ya. Oh iya, didatangi rumahnya tapi dia enggak ada di rumah. Ibunya sampai nangis-nangis. Sudah ketangkep, terus ada video yang beredar di waktu dia di polsek itu. Ada polisi yang ngerekam. Ferdian, kamu besok bebas. Tapi bohong. Nah, karena dia bikin video gitu. Iya, yang waktu minta maaf itu. Nah, dia minta maaf bikin video gitu. Terus sama polisinya dibalas kayak gitu. Saya sebenarnya kasihan sama dia. Tapi bohong. Ya, sudah diproses ya. Ya, sudah diproses. Terus yang kedua ada berita soal ini soal hewan. Hewan ya. Jadi Taman Konservasi di Situbondo itu sekarang hewannya sudah ceria ya. Karena ditutup. Sudah 2 bulan ini ditutup, terus tidak ketemu manusia, mereka jadi ceria. Ada liputan di CNN itu mereka ya nyangkruk gitu. Ngopi. Iya, gibah. Sesama hewan gitu. Ada rekaman videonya ya mereka ceria gitu. Burung-burung juga macam-macam. Nah, ya jadi itu berita baik untuk hewan ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Iya, ini jadi di atasnya spesial. Luar biasa spesial. Karena baru pertama kali kita mengundang narasumber lintas agama, teman muslim ya. Dan temanya juga istimewa. Apa temanya? Temanya tentang ini peristiwa bom 13 Mei. Jadi ini nanti tayang 14 Mei ya. Ya, tayang 14 Mei. Nah, ini saya ngomong ke kamu. Ini tayang harus tayang 14 Mei ya. Ya. Ini 13. Jadi minta tolong editornya harus tepat waktu. Iya, ini 14 Mei ya. Kalau ini tayang Juni, iya. Temanya nggak nyambung. Siap. Ya. Jadi berhubungan dengan tema peristiwa pemboman 13 Mei kita mengundang salah satu pegiat lintas agama yang juga teman kita semua di gereja Katolik. Nah, langsung aja kita panggilkan Mbak Dul. Selamat datang di OMK Surabaya, Mbak. Sehat-sehat, Mbak Dul. Alhamdulillah. Nah, puasa, Mbak? Insya Allah. Minta maaf ya, saya minum kopi. Takutnya nanti kalau ada pohong ini saya jadi. Oh, tenang, Mbak. Harus digoreng dulu. Oh iya, jadi aman ya. Aman. Saya tidak mungkin batal. Oke. Nah, monggo Mbak diperkenalkan dulu profil singkatnya.
presentnya sangat tadi ya, spesial. Spesial. Nah, Spesial iya. itu biasanya pakai telur. Oh iya, betul. Dua lagi. Tapi saya kan nggak punya telur. Berarti saya tidak Spesial spesial. luar biasa. Ya. Jangan terlalu serius. Oh, tenang, Mbak. Oke, nama saya Endut. Kenapa Endut? Ya memang Nah. badan saya endut. Iya. Saya nggak mau memungkiri itu. Kebetulan saya aktif di Gerdu Surabaya. Gerdu Surabaya itu Gerakan Gus Durian Surabaya. Begitu adanya. Terus yang pekerjaan, mungkin kesibukan? Pekerjaan saya berkebun dan meladang. Serius sih, Oh, iya, Bos. iya, iya. Ya. Kebun dan meladang ya. Di mana? Di Sidoarjo ya? Di Sidoarjo, saya punya greenhouse, Mas. Berarti Oh. masuk Sayuran. paroki Santa Maria Annunziata. Mbak, ini pertanyaan pertama. J, Sampean sering main ke sini, J. nggak tertarik masuk Katolik? Katolik loh, Mas. Itu cepat ini Mas. Katolik lo pada ambek NU. Loh. Padha ae wis. Nah, nanti kita akan masuk ke situ, ke Nah. cerita soal Pertanyaan kedua, Mbak. Nama aslinya siapa, Mbak? Aris Teguh. nama asli dari Teguh. Ya, tapi Aris saya Teguh. bukan yang dikerjain Ferdinand kemarin. Oh, iya. Namanya memang nama cowok tapi bukan Transpuan. Iya. Nah, Ya, nah ini kita mau tanya-tanya soal ini, Iya. soal apa peristiwa 13 Mei. betul. Oh, Nah, Itu gimana awalnya Mbak Endut sampai bisa terlibat di situ, terus sampai ikut bikin acara segala macam. Itu gimana sih? kalau soal itu sebenarnya karena saya punya beberapa teman di Santa Maria di SMTB. Ya, Jadi begitu saya mendengar SMTB kena bom, itu saya langsung hubungin teman-teman Gus Durian Surabaya yang lain untuk nyebar. hari itu juga, Mbak. Iya, di lokasi. Jadi teman-teman saya sebar di 3 lokasi kejadian peristiwa bom itu. Yang kami pikirkan saat itu cuma ada di sana dulu. Soal kita bisa ngapain, baru tahu kalau kita ada di sana. betul. Minimal iso ngancani. Itu sih yang saya pikirkan, yang teman-teman pikirkan juga ya. Bahwa nanti di sana mau ngapain ya kita lihat kondisi Nanti di sana. lihat kondisi. Yang pasti kami yakin bahwa kami bisa berbuat sesuatu. Sih, Mbak. Ini baik apa? Waktu itu Mm-mm. gitu langsung kayak apa ya, kayak instingnya langsung Mbak Endut langsung merintahkan teman-teman, wis semua yang di Surabaya merono gitu. Iya, itu langsung Mas. Jadi di Ponegoro itu ada sekitar teman-teman ada sekitar 5 sampai 6 orang. Di GPPS itu ada sekitar 7 orang. Di Ngagel sendiri, saya termasuk di Ngagel, itu ada sekitar 8 orang kami di sana. Itu merono itu apa? Perintahnya ngapain? Ya sudah, saya bilang teman-teman ke sana, teman-teman paling tidak tahu situasi yang terjadi di sana itu seperti apa, supaya kita tidak dapat kabar itu simpang siur begitu. Yang pertama itu, yang kedua ngancani Mas. Jadi Nah, itu. saya bayangan kami itu bahwa teman-teman pasti butuh bantuan, entah bentuknya bantuan apa, yang penting kami ada di sana dulu. Siap Kami siaga. ada. Jadi perkara kok lek demek dikongkon nyapu-nyapu apa itu gak maksudnya kami tidak memikirkan itu. Iya. Yang penting kami hadir dulu, kami ada gitu kan untuk teman-teman. Nah, itu Mbak, saya masih merinding loh. Bagaimana orang bisa, ini dari teman-teman Gus Durian, bisa punya gerakan secepat itu, serefleks itu ya, untuk sebuah peristiwa yang menimpa teman-teman yang beda agama. Itu saya nggak tahu sih, jangan di Katolik itu nggak ada kayaknya kayak gitu yang saya nggak tahu sih, mudah-mudahan saya salah, semoga saya salah. Tapi paroki-paroki di sekitar SMTB juga nggak ada yang Iya. yang langsung ke sana. Saya ke sana, saya ke sana, tapi dalam rangka menjenguk teman yang kena korban yang Desmonda yang kemarin itu. Iya. Tapi ini ada kelompok teman lintas Lintas agama agama. yang langsung wis
rono kok mbuh ngewangi opo itu apa sudah terlatih begitu atau memang sudah apa nilai yang dianut memang begitu atau gimana? Jadi begini Mas, kami di Gus Durian itu kan, jadi Gus Durian ini kan kumpulan orang-orang yang ngefans sama Gus Dur. Oh ngefans ya. Jadi kami ada itu pasca Gus Dur seto, pasca Gus Dur tidak ada, meninggal. Jadi kami berpikir cita-citanya Gus Dur, terus perjuangannya Gus Dur ini harus ada yang melanjutkan. Karena berkacanya dari sana, bahwa kami suri tauladannya itu Gus Dur. Yeah. Gus Dur sendiri kalau dulu reono apa-apa itu gak pakai menunggu. Gus Dur orangnya yang ya penting begitu. hadir, iya. Yang penting hadir. Di beberapa kasus yang terjadi kan Gus Dur begitu Mas. Soal engko aku ngewangi apa itu urusan buri. Yeah. Yang penting kehadiran kami itu bisa jadi itu menjadi menenangkan teman-teman yang terkena musibah. Jadi itu yang kami tauladani dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan ya. Ya itu akhirnya jadi kayak itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Sebelumnya pernah ada kayak gini juga mungkin. Ada beberapa kasus, ada beberapa peristiwa bencana sosial itu seperti mungkin teman-teman ingat di 2012 itu ada kasus si Sampang itu Mas, yang satu kampung itu dibakar. Ya, kami malamnya itu langsung ada di sana. Kami membuat posko bantuan. Bahkan saya sendiri kurang lebih 1 tahun 3 bulan mendampingi di sana sampai mereka diusir di Jemundo. Terus untuk teman-teman Jogja ketika pesantren Waria diobrak sama FPI itu jadi baru dengar saja teman-teman Gus Dur itu sudah menjadi garda terdepan gitu. Jadi sudah jadi kebiasaan ya. Pokoknya kalau urusan kemanusiaan harus itu duluan. Jadi enggak tanya dulu aliran opo agama. Gus Dur tidak pernah mengajarkan itu sih soalnya juga. Jadi pokoknya pesannya Gus Dur itu gak ono sing luwih penting teko kemanusiaan. Nah, itu ada meme-nya juga ya. Yang jauh lebih tinggi dari agama adalah kemanusiaan. Dan konkret terbukti waktu peristiwa 13 Mei itu. Yang kita aja yang OMK itu kayaknya ndak ada yang spontan nggak itu. Ada. Malah disuruh ning omah dewe-dewe. Iya, kayak ya memang menyelamatkan diri ya, tapi jelas. Wajar lah biar tidak ada korban selanjutnya. Ya wedi juga ya. Tapi itu yang menarik ya. Gus Dur mengajarkan itu ya, kemanusiaan itu lebih tinggi. Lah ono apa-apa wis kancanono dhisik itu saudaramu dalam kemanusiaan. Dan kebetulannya sih sebenarnya teman-teman yang bergabung di Gus Durian itu kan juga beberapa aktivis Mas. Jadi kami sudah terbiasa investigasi lapangan. Jadi misalnya ada rumor begini, selalu ada yang turun ke lapangan untuk mencari info. Kemudian A1 baru kita bicarakan secara internal, kami bergerak. Jadi nggak berdasarkan broadcast WA. Ojo medeni. Biasanya ngenteni info dari broadcast WA. Di Mbak Dut ini Gus Durian Surabaya ya? Saya Gus Durian ada Surabaya. yang Katolik Kristen kita ada Mbak? Jangkep Mas, yang nggak beragama juga ada. Bahkan yang tidak bertuhan kami terima. Ya, ada beberapa kawan ateis yang memang bergabung. Ya wes gitu. Mereka kan manusia. Itu kan urusan berkon agama ke agama, kan bertuhan nggak bertuhan itu urusannya. Itu pribadi. Yang penting cintanya sesama manusia. Saya itu juga ngefans sama Gus Dur. Saya buku biografi itu satu-satunya yang saya punya ya biografinya Gus Dur. Biasa. Ya. Teman-temannya yang lain isinya baju, dia isinya buku. 2 koper itu isinya buku dan dia pulang kuliah mesti kalau nggak perpus biskop. Iya. Jadi memang pencinta buku, pencinta seni lah. Seni. Musik. Nah kalau misalnya mau gabung Gus Durian gitu gimana? Walah ya wis gabung aja Mas. Kami itu kan bikin kegiatan, ada kegiatan rutin bulanan. Pitulasan itu. Jadi pitulasan itu kayak forum diskusi publik gitu. Jadi siapa saja boleh datang, setelah itu gabung beraktivitas dengan kami gitu.
Gak ada isi formulir kok. Gak pakai uang pendaftaran juga. Apakah ini jenggot ini sudah sah? Saya bergabung. Kalau Mbak Ndut sendiri awalnya bisa terlibat Gus Durian, katanya Mbak Ndut ini malah pendiri malah penggagas atau saya penggagas. Itu dulu ngancani Mas tukang bikin kopi kalau teman-teman senior. Jadi di Gus Durian itu ada istilah pawang. Jadi teman-teman pawang ini mereka adalah murid atau sahabat Gus Dur langsung yang dekat dengan ya, lah berhubung saya bukan murid, bukan sahabat saat itu, ya saya bikin kopi aja. Meladeni sahabat Gus Dur gitu. Jadi saya akhirnya bantu-bantu untuk mengkoordinir beberapa hal. Terus kemudian sampai ada komunitas Gus Durian Mas 2011. Itu komunitas Gus Durian itu hanya yang di Jawa Timur atau yang pertama, sudah ada yang di Jakarta? Kalau sekarang itu sudah ada sekitar 160-an di seluruh Indonesia dan ada 9 negara. 9 negara. Gitu. Jadi kami itu ada dari 2010, merintis 2010 sampai sekarang. Kayaknya belum ada ya tokoh yang menginspirasi banyak gerakan Ya, bikin fans club gitu ya. bikin fans club. Belum ada ya? Belum ada ya. Amin Rais juga belum. Amin Rais. Mungkin nanti Elias Pikal mungkin. Mungkin bisa jadi. Mungkin Kartolo. Iya kan? Kalau Didi Kempot kan sudah punya. Ya sudah, sobat Arga. Ya, mungkin 11-12 lah sama Gus Durian. Berarti awalnya itu memang di Jawa Timur. Iya, karena mungkin secara emosional kedekatan teman-teman Jawa Timur lebih dekat ya dengan Gus Dur. Terus perjumpaannya lebih intens karena Gus Dur lebih sering tiba-tiba berkunjung ke Jawa Timur. Jadi memang teman-teman sahabat-sahabat dan murid Gus Dur yang di Jawa Timur yang awalnya kepikiran bikin fans club. Gitu. Iya. Terus katanya ya itu ya. Dulu katanya nggak seberapa mencintai, nggak seberapa apa? Iya. Aku tuh gak seneng Mas. Oh gak seneng sama Gus Dur. Kenapa itu? Karena di logika saya tuh saya nggak nemu saat itu karena saya kenal pertama kali Gus Dur itu kan ketika beliau menjadi presiden. Menjadi presiden. Jadi saya tuh nggak. Waktu itu usia? Saya masih SMP kelas. SMP punya presiden Gus Dur yang notabene beliau nyun sewu tunanetra, terus ibu negaranya ada di kursi roda gitu. Nah, itu bagian SMP koyo nopo iki. Wong Soeharto sing seger-meger ngono sing suwakti jarene ya wis koyo ngono ae ngono lho. Apa meneh seorang Gus Dur yang punya keterbatasan seperti itu gitu loh. Pokoknya aku dhisik iku kayak gak masuk. Lah saya gini. Ya Allah, saya tuh kalau sekarang itu nyeselnya minta ampun ya itu saya dulu tuh sering bikin guyonan-guyon sama teman-teman. Rek, ayo sapa gelem budal nang Bali. Murah lho iki. Tumpaan rene bise. Piro Ndut? As murah wis. Temen tak? Yo. Tapi yo sing nyopiri Gus Dur sing ngerneti Asep Irama. Ya Allah, saya tuh kalau itu masa itu ya Allah aku dosa sampai sekarang tuh kalau ke makamnya Gus Dur Gus ya Allah Gus golongannya minta maaf atas bercandaan itu mana ya. Ya Allah sampai sebegitunya ya saya itu. Waduh. Terus habis itu setelah beliau lengser itu saya rasanya kayak begini, yo kan di lengserno kan ya pancen gak pantas. Berarti waktu lengser tuh masih masih itu. Jadi begitu saya justru masuk kuliah 2002 itu saya tapi kok penasaran apa yang membuat orang memilih dan punya banyak sekali penggemar. Pertama saya cari-cari bukunya dia gitu kan, membaca gitu. Masih belum terlalu gimana gitu. Malah justru pada saat Gus Dur sedo dan banyak sekali orang yang menghantarkan ke makam gitu yang hebohnya luar biasa. Sehingga saya semakin iki opo to wong kok iso koyo ngene gitu kan. Penasaran. Ya, mungkin terus saya kualat ceritanya mungkin. Kualat, saya malah justru 2009 akhir 2010 awal itu bergaulnya sama teman-teman NU. Teman-teman NU yang mereka ternyata lagi sibuk ngobrolin
bikin fans club itu Bikin Mas. Gus Durian itu. Wah, iki aku koyo kena karma iki. Akhirnya terlibat di proses awal Iya, sampai ketemu sama putrinya Gus Dur yang nomor 1, Mbak Alisa Wahid. Bisa Wahid. Dan saya pun bercerita kalau saya tidak suka sama bapaknya. Itu waktu momen apa kok bisa cerita langsung ke Mbak Lisa? Jadi saya nemenin Mbak Lisa ceritanya Mas. Mbak Lisa pas ada di Surabaya gitu kan. Jadi saya nemenin di hotel gitu. Terus akhirnya ya ngobrol-ngobrol gitu. Saya nggak menyangka kalau Mbak Lisa itu sehumble itu ya. Sampai merasa bahwa saya itu temannya, bukan lagi orang asing. Bukan lagi gitu pembuat kan. kopi. Bukan lagi cewek-cewek giras gitu. Orang-orang giras. Iya, kopi giras ya. Jadi di situ Mbak Lisa cerita banyak sekali soal Gus Dur, cerita banyak sekali kontroversi, ada yang nggak suka, ada yang suka dengan Gus Dur. Mbak Lisa mengatakan bahwa itu hal yang manusiawi, tidak semua orang memang harus suka dengan mempunyai kesukaan yang sama. Tapi kalau memang jadi, saya ingat sekali Mbak Lisa pernah ngomong gini, tapi kalau Mbak Ndut jodoh di Gus Durian nanti lama-lama tambah cinta sama dan itu kebukti. Dan itu yang membuat saya sekarang kalau lihat gambarnya Gus Dur gitu, quote-quote-nya Gus Dur tuh wes pasti otomatis mewek Mas. Apalagi kalau di situasi seperti ini. Aduh, saya ya Allah. Konon katanya sampai hari ini makamnya Gus Dur yang di Jombang itu sehari masih 3.000 orang berziarah setiap hari. Iya. Paling enggak 3.000 orang. Iya. Itu saking besarnya. Aduh, sampai ini saja karena corona ditutup itu ada beberapa pihak yang protes. Ngeyel apalagi kan ini Ramadan ya. Mereka merasa bahwa berziarah ke makam wali, ke leluhur itu bagian dari tradisi. Jadi gereja Katolik itu memang di Surabaya ya setahu saya yang akrab itu sama NU dan sama ya Gus Durian. Jadi teman-teman Gus Durian itu belusuan nang gereja itu biasa. Nah itu kalau Mbak Ndut sendiri itu apa sebelum Gus Durian sudah terbiasa dengan teman lintas agama atau waktu hanya di Gus Durian? Saya itu kalau flashback Mas ya, sebenarnya ini sudah dari kecil sebenarnya. Saya itu punya ketertarikan tersendiri dengan teman-teman Nasrani. Saya dekat sekali dengan tetangga saya yang beragama Nasrani. Bahkan di Sidoarjo? Di sini Surabaya. Iya, beberapa kali itu saya diajak ke gereja kalau minggu itu. Dan yang membuat saya aneh, kenapa ya keluarga saya nggak melarang gitu. Oh, keluarga nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Bahkan saya disiapkan baju terbaik gitu kan, supaya katanya kalau ke gereja nggak malu-maluin gitu. Loh, tapi itu keluarga Muslim semua? Muslim semua. Tapi pamit, saya mau ke gereja. Iya. Bu, aku diajak tante ke gereja, yuk Kak Pupu mandi, pakai baju bagus. Saya itu seneng Mas dengerin orang kor itu seneng. Ya ini di gereja Kristen ya? Iya, gereja Kristen. Kalau di gereja Katolik kornya gitu-gitu aja ya. Di gereja Kristen ya memang menyenangkan. Saya senang gitu. Kok enak ya ndungu kok keren ngene ya gitu kan. Itu ke gereja pakai jilbab? Enggak, saya belum pakai jilbab. Cuma saya selalu menggunakan baju terbaik saya. Maksudnya ya pakai baju bagus gitu. Berarti sudah ada benih-benih itu ya. Sampai sekarang jadi getol sekali. Bahkan Mbak Ndut ini akrab juga sama Romo Didik, Romo Kurdo yang di pastoran, Romo Eko. Dekat sekali belusuan, lebu metu pastoran. Jaluk mangan. Jadi ya parcel buah Romo. Jadi sejak kecil wis terbiasa gitu ya. Terbiasa jaluk mangan nang gereja. Saya mundur lagi. Bahkan setelah 13 Mei itu Mbak Ndut sering ke ngagel terus rancang-rancang apa aja tuh Mbak kegiatan? Jadi setelah bom itu saya sering kan ngobrol sama Romo Kurdo, terus Romo Kurdo apa gaya apa tak apa ngono lho Nduk, jangan kanca-kanca lintas iman. Malah apa mau? Ya apa gitu, yang paling tidak menguatkan saudara-saudara yang kena bom dan apa ya paling tidak memberi wacana di luar bahwa
ini peristiwa kemanusiaan. Iya. Bukan agama A menyerang agama B. Nah, Bahwa pesan itu harus sampai. Hmm. Waduh, apa ya terus ya itu akhirnya ada momen 40 harian. 40 harian. hari itu 40 yang hari yang di dalam SMPT. gereja itu ya? Ya, yang ada misa itu, yang misa dibuka untuk umum, Mas. Oh, doa bersama itu. Iya, doa bersama itu, terus ada pagelaran seni gitu. Oh iya. Terus kemudian karena 40 harian sukses, terus Romo Kurdo meminta saya untuk bikin 100 hari. 100 hari. Bikin 100 hari, requestnya Romo Kurdo jangan di gereja. Gitu kan. Lek iso nang ngene masjid, Nduk. Oh. Kira angel posoan mau soal mau. Oh iya. Itu kan mau puasaan kan Iya. itu kalau nggak salah. Terus habis itu saya udah cari tempat, saya minta fasilitasi Bu Risma nggak bisa, minta fasilitasi Pak Dekarwo nggak bisa. Akhirnya mentok malah justru teman-teman komunitas teman-teman seniman Surabaya yang memberi tempat di warung Mbak Cokro. Oh, Mbak Cokro. Tapi menurut saya itu menjadi lebih oke. Karena tempat itu memang tempat semua orang bisa berkumpul di situ gitu. Akhirnya bikinlah 100 harian di Mbak Cokro. Setelah itu Gus Durian ini Mas dipercaya sama kita bisa untuk menyalurkan bantuan korban-korban bom. Jadi silaturahminya itu disambung. Jadi lewat kitabisa.com itu ya? Iya. Membuka donasi. Sampai berapa waktu itu, Mbak? Terakhir itu sampai sekitar 2M kalau nggak salah. 2M. Iya. 2M. Dan katanya Mbak Ndut juga ke ini ya, ke Mas Bayu yang korban itu. Iya, ya? Mas Bayu. Juga, ya? Iya, saya ke rumahnya Mas Bayu. Ikut doa apa itu? Doa malam. Iya. Saya ikut doa malam gitu. Sama ngasihkan bantuan. Mbak ini mungkin agak nggak tahu ini agak sensitif atau enggak. Kalau Mbak Ndut sendiri melihat peristiwa teror itu gimana sih cara pandangnya teman-teman Muslim sendiri, karena pelakunya itu kan mengatasnamakan Islam. Itu gimana, Mbak? Lek takone nang aku Mas dan teman-teman Gus Durian, mereka bukan Islam. Mereka bukan Islam. Cuma memang secara atribut kami dimanfaatkan. Islam dimanfaatkan. Diklaim gitu Ya, digunakan untuk ya wis kayak misalnya ono wong ngerampok atau mencuri pakai seragam polisi atas nama wah itu. Jadi ada juga dari teman-teman yang agak lurus, itu Islam garis lurus itu, sing Islam itu otentik dari Arab, autentik dari Arab, ukti dan akhi. Itu katanya sih khilafah gitu kan, jadi memperjuangkan Islam. Jadi yang tidak sesuai dengan Islam ya harus dimusnahkan. Tapi Mas Yo, dari lahir sampai tua kayak gini aku belajar Islam gak ono cemburu. Nggak ada yang mengajarkan. Nggak ada. Membunuh orang itu. Nggak ada. Bahkan di Islam itu kalau membunuh satu orang tanpa membunuh orang dengan sengaja, bom itu berarti kan dengan sengaja. Sama saja dia dosanya itu dengan dia membunuh sekian ratus orang, sekian ribu. Satu orang itu Mas. Kan jadi nggak mungkin kalau itu Islam. Gitu. Jadi saya pikir ya kalaupun Islam mereka punya Endut anak soleha. Terima kasih Romo. Ada Romo Didi lewat ini. Jadi ya kalaupun ada yang begitu ya saya nggak tahu belajarnya di mana. Kalau begitu itu biasanya Mas sudah dibumbui sama politik, dibumbui dengan nafsu-nafsu kekuasaan gitu. Ya memang kalau di Islam sendiri pasca Nabi Muhammad meninggal itu kan Islam terpecah-pecah jadi banyak sekali. Karena memang Nabi Muhammad sudah matur bahwa Islam itu nanti akan banyak, tapi seperti buih di lautan. Jadi wis gak ono artinya meskipun akeh. Banyak sekali secara aliran, secara sudut pandang. Di Islam itu soal sikat gigi pada saat puasa, wah itu akeh menurut imam iki. Tafsirannya banyak. Iya. Lah ngono kok gak bingung lek aku pokoke sampeyan tafsiran sing gampang. Pokoke gak tak elek. Repot sing ngerti lho. Gusti Allah ambek aku. Langsung. Aku gak gelem
Bragomo kok repot. Aku ku senewen dhewe. Iya. Bragomo kok repot. Terus Lah kayak ngomong seperti ini ku apakah tidak jadi Polemik. gitu loh, Mbak? lho lek sing Pasti kan- ngomong aku Islam gak mungkin polemik. Oh, guys. iya. Lek awakmu Anda berbahaya. iya. Pasti guys. Iya, Ya kan? Karena iya. 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 Kalau saya kan saya muslimah. Saya muslimah. Iya. Pokoknya lek misalnya kok sing ngilokno aku Kak ngondut, iku sing Muhammadiyah ngomong, aku tutup Muhammadiyah. Oh, iya. Kalau sing nyerang aku NU, aku tutup NU. aku Aku sih Guys, tenang aja. Emang ciri khas Gus Durian itu pakai bione mesti ya. Sing santai Mas. Iya. Sing gak separ. Mantap sekali. Nah, setelah membuat Gus Durian itu lalu mulai bergerak. Ya, jadi setelah bikin Gus Durian itu, jadi kami itu berpikiran bahwa yo gak mek diskusi tok, Ya. bahwa pengabdian kami terhadap masyarakat, bahwa kehadiran kami bisa dirasakan masyarakat, maka kami harus bergerak. Aksi nyata ya. Ya, hal-hal sekecil apapun. Ini hari-hari ini pandemi ini saya lihat di statusnya salah satu presidium Gus Durian, Iya. Mas Yuska itu di kantornya Gus Durian itu mereka nerima bantuan apa aja, sembako, Iya, buapir. mihun, buapir, waji, barang lalu didistribusikan. Iya. Dan iya. itu setiap hari itu banyak sekali. Jim. Jadi Gus Durian menjadi saluran berkat bagi semua yang terdampak pandemi ini, Pak. Jih. Terus gak nonton agama ya berarti Oh ya? ya wis gak blas Mas. Dari awal Wong gak nonton kon banci gak banci. Gak peduli. Lo Gus Dur sendiri kan mengajarkan itu. Iya. yang penting menungso. Penting menungso. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, kenapa Mbak? Kan pasti kan orang heran toh. Kok dari dulu sering ke gereja, terus sering kumpul ning pastoran, mangan-manganan ning wong Katolik kuwi. Nah, iku pasti ada yang bertanya, kok gak pindah wae toh? Nah, kan ngono toh. Pasti ada pertanyaan itu jelas. Apakah itu menggoyahkan iman gitu maksudnya? Iya, ya? apakah itu menggoyahkan? Pergaulan dengan Mm-mm. lintas agama itu apa nggak menggoyahkan iman, Mbak Ndut? Gak blas ya lah. Nah, Gak itu. blas karena iki jawaban serius Rek. Iya. Jawaban serius. Iya. Karena akhirnya dengan saya belajar semua agama, maksudnya bergaul dengan teman-teman agama lain, membuat saya semakin pemikiran saya terbuka bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kejelekan. Semua agama mengajarkan cinta kasih. Lale ajarane podo, lala apa pindah-pindah. Nah, Ngono, lek aku ngono. Iya. Ya wis, ya senang Islam ae, kerjakan apa? Iya. Kebaikan. Jadilah manfaat untuk banyak orang. Iya. Kan itu. Iya. Lah, iki lek aku pindah agama Rek, iki dari gak seru guys. Nah, Iya. betul. Iku jadi gak Iki seru. dari gak seru. Oh, saya ingat tadi yang cerita Saya sama harus membahagiakan orang lain. Iya, sama Anta tadi gimana? Iya. Saya tadi yang Jadi, Dut, kenapa sih gak nyeplok jilbab? Gak lah Mas, aku kan ingin membahagiakan teman-teman agama lain. Jadi kalau saya datang di rumah ibadah mereka saya pakai jilbab, itu kan kayaknya indah. Iya, indah sekali. Kan semua orang bahagia. bahagia. Iya. Ya jadi tujuan saya itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang rame-rame itu apa menggoyahkan iman itu ya malah ya enggak ya malah semakin kita berteman belajar dengan teman lintas agama itu malah Semakin membuka pikiran mestinya kita. ya membuka Malah pikiran semakin dan menguatkan. meneguhkan juga. Iya. Iya. Namanya aja Haris Teguh jadi semakin teguh. Kayaknya doa orang tua saya diijabah. Iya. Ya Allah. Jadi itulah kalau kemudian ditanya kenapa misalnya 13 Mei 2018 kemudian secara otomatis jadi kami sudah tidak berpikir bahwa ini siapa yang Iya. kita musibah. Tapi ya karena kami merasa bahwa kita semua bersaudara, yo uang sing paling bermakna uripe nang donya iki lek wong iku dadi manfaat Bermanfaat untuk orang lain. gitu ada. Ya itu beberapa yang ditanamkan Gus Durian juga ya. Iya. Ya pesan-pesannya Gus Dur wis
sebisa mungkin kalau kamu nggak bisa membantu dengan hartamu, ya bantulah dengan tenagamu. Misalnya tenagamu gak iso bantu nambah ilmumu. Mergo Gus Durian iku kere. Bantulah dengan tenagamu Kak. Iya. Dan ilmumu. Apa tadi Mbak yang sebelum syuting tadi 9 nilai Gus 9 Durian? nilai Gus Dur itu pertama itu kemanusiaan. Pertama itu ketuhanan. Kedua kemanusiaan. Iki aku sing lali, ketiga iki apa pokoknya ono persaudaraan, kekesatriaan, terus habis itu kearifan lokal, kesetaraan. Walali aku sing ngelur iki. Tapi yang 1 2 itu ketuhanan dan kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi memang setelah ketuhanan, ketauhidan kami menyebutkannya, setelah itu kemanusiaan. Jadi lek kon memang percaya atas Tuhanmu, mengimani, yo kan kudu iso mencintai ciptaannya. Itu. Wah, manusia itu ada ciptaan Tuhan. Kon gak usah ngerasa sok beriman, sembayangmu peng 5 ditambah sembayang sunah-sunah yang lainnya, terus lek kon ono tanggomu keluwen, kamu ndak mau tahu. Iku duduk beriman. Itu kayaknya ya berlaku juga untuk kita yang di Katolik ya. Ya Tuhan tuh melihat perbuatanmu kayaknya ya. Gak peduli kamu adorasi 3 jam Sampai adorasi 3 jam tapi di rumah kamu memperlakukan pembantu koyo itu menungso. ya. Ya langsung dicoret. Coret toko daftar. Justru yang kamu melakukan orang itu, pembantu atau karyawan itu yang dilihat. Bukan adorasimu 3 jam sampai gepuk-gepuk dodok. Biasanya gitu Mbak Dut. Iya, dan nang Islamku sing bathuke sampai ireng. Iku belum tentu. Yang ngomong saya jadi aman. Aman guys. Iya. Nah, sekarang pesan. Minta tolong memberi pesan teman-teman muda Katolik yang ini menurut saya ya, jadi nanti kalau mau nyerang saya ya serang saja. Menurut saya itu masih takut gitu, masih takut dengan berdialog lah. Berdialog, bertemu dengan teman yang berbeda, masih jago kandang, masih tidak mau bergaul. Itu apa pesan? Diberi pesan apa? Sebenarnya ada quote-nya Gus Dur, saya tidak hafal secara tekstual seperti apa, tapi kurang lebih begini. Setiap manusia ketika dia mengalami ketakutan itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kamu bisa melompati agar kamu tidak lagi merasa takut, itu lebih penting. Apa sih membuat kamu berani keluar dari rasa takutmu itu, lompat dari rasa takutmu adalah punyalah tugas menjadi manusia seutuhnya, bermanfaat untuk manusia lain. Tugas itu manusia seutuhnya. Iya, menjadi bermanfaat untuk manusia. Itu sih. Tapi yo larane saiki kan berbuat baik itu kan tidak harus yang langsung bergerak gitu. Dengan memberi bantuan lewat handphone atau apa itu kan sudah menjadi kebaikan. Ya semoga dengan itu juga mereka akhirnya terketuk bahwa itu saja tidak cukup. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya 1 pertanyaan bebas. Untuk kami, untuk Tenang Channel ini bebas. Oke. Apa itu? Supaya saya jelas di sini itu siapa yang mengundang, manfaatnya apa. Ngapunten loh. Ngapunten apa-apa. Saya kan nggak mau nanti tiba-tiba. Oh tenang. Sebenarnya OMK Channel ini apa? Ya. Silakan dijawab. Jadi OMK itu kepanjangannya itu Orang Muda Katolik. Jadi itu komunitas di gereja yang anggotanya isinya itu teman-teman muda di Katolik. Nah, kenapa kita buat ini? Itu karena yang pertama memang kalau di Katolik namanya katekese. Jadi pengajaran soal Katolik itu kita bisa lewatkan lewat YouTube. Nah, sama juga ya menambah wawasan lah. Ketemu dengan orang baru yang dulunya mungkin takut dengan orang Muslim, akhirnya ketemu Mbak Dut, akhirnya tambah takut. Asalnya Muslimnya aneh. Nah jadi ya memang tujuannya apa ya? Ya membuka wawasan baru lah. Nah kita memberikan wawasan baru. Ya pasarnya memang untuk orang muda Katolik
isinya tadi itu kontennya ya inspirasi, pencerahan, wawasan, macam-macam. Terus apa namanya ya tersebarnya di YouTube. Dan selama ini ya memang aman, maksudnya tidak ada yang kontroversial dan subscribernya memang belum banyak, tapi kayaknya tersebar seluruh dunia ya, Mbak. Nah, Kan OMK banyak. Iya. Tidak wajib itu mensubscribe. nah itu monggo. Iya. Lah kan itu harusnya Iya, Ya sudah di-share maksudnya. Ayo tolong di-subscribe ngono ya, coba wis, macam-macam. romo-romonya yang bilang pasti Nah, pasti. Iya. itu. Macam-macam sih, ono Mensubscribe sing selera, OMK. ono sing selera ini, ono sing selera Atta Halilintar kan ya. Beda-beda, Mbak. Jadi ya wis. Asia. Iya. Nah mungkin untuk kalau misalnya nih teman-teman OMK mungkin mau gabung Gus Durian harus Oh, kemana, Mbak? Iya. Harus kemana ya? Datang yang acara rutin itu ya. Apakah Ya. ke kebunnya Mbak Dut? Kebun saya. Jadi Gerdu Surabaya itu punya Instagram. Kalau pengen tahu banyak soal Gerdu Surabaya bisa lihat di Instagramnya Gerdu Surabaya. @Gerdu Surabaya. Gerdu Surabaya. Iya. Follow situ nanti kalau ada kegiatan langsung gabung gitu aja, Iya. Mbak ya. Nggak usah di follow, nggak apa-apa, dilihat aja Kak. Nggak, kami gembok kok. Gembok akunnya. Jadi dilihat Dilihat, aja, scroll, di stalking scroll. kayak wis cinta baru. Ah, Begitu guys. Oke, Terus, Nggak ada formulir pendaftaran, nggak ada aduh, bayar-bayar nggak, bukan gitu. jadi caleg Pak. Iya. Ya, jadi nggak usah Dikira daftar pakai, MLM ya. nggak usah pakai formulir, nggak usah ngasih mahar. Iya, iya. Gabung terlibat gitu ya. Iya, tapi harus siap. Siap Satu ya. hal, disesatkan. Iya kan. Ketemu dengan Harus siap pemikiran dianggap orang-orang sesat. pemikiran liberal. Iya, iya. Begitu Oke, adanya. itu aja teman-teman. Pembicara ini harusnya sangat menginspirasi lah ya Iya, teman-teman iya. muda. Terima kasih juga Mbak Ndo sudah Terima mau kasih. datang di OMK Surabaya. Jangan lupa juga teman-teman subscribe, like, and share. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen di bawah. Follow Instagram. Follow Instagram kita juga di OMK Surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Aku itu misale aku pindah Islam ngono aku milik NU. Kenapa? Soalnya sarungan terus ISIS. Ya wis dadi kanulik ae. Mas. Dari kanulik ae. Wis.